Assalamualaikum. Hai guys, bertemu lagi di channel kami Blend Java. Kali ini saya akan membuat roti pisang yang tentunya sangat enak untuk camilan keluarga dan anak-anak kita. Oke. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Tepung terigu protein tinggi 300 gram. Setelah itu tepung terigu protein rendah 50 gram, gula pasir 70 gram, lalu margarin dan butter masing-masing 15 gram. Setelah itu ada susu bubuk dan vanili 15 gram, serta 1 kuning telur dan telur utuh masing-masing 1 butir, dan juga susu cair hangat 150 gram. Setelah itu ragi instan 5 gram dan juga garam setengah sendok teh. Juga jangan lupa gunakan pisang tanduk 3 biji. Untuk yang pertama kita akan aktifkan raginya dulu. Cara membuatnya yaitu kita tuang gula pasir dalam susu cair hangat serta ragi, masukkan dan diaduk karena kita akan melihat apabila ragi itu masih aktif atau tidak, sudah mulai timbul gelembung-gelembung kecil. Oke, setelah kita tunggu 7-15 menit, sudah ternyata raginya masih aktif dan bisa digunakan. Oke, jadi bisa terlihat ya. Pertama-tama kita masukkan dulu ragi beserta gula pasir tadi yang sudah diaktifkan bersama susu cair. Kita tuang dalam mangkok mixer. Setelah itu tepung terigu protein tinggi dan juga protein rendah semua dimasukkan jadi satu. Setelah itu susu bubuk dan vanili. Juga nanti setelah itu ada garam dan butter setelah ini tercampur. Kita mixer perlahan-lahan dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, lalu kita naikkan speednya. Oke, kita lihat telur kita masukkan satu persatu pelan-pelan sampai setengah kalis. Setelah itu kita masukkan butter, margarin, dan juga garam. Diaduk di mixer sampai adonan kalis. Ya, kita lihat butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk adonan biar benar-benar kalis dan sudah bisa kita bentuk ya. Tapi kita ambil dari mixer adonan, kita pastikan sudah kalis dan halus permukaannya, lalu kita taruh di baskom atau tempat yang sudah kita beri margarin. Oke, setelah itu kita tutup, kita tunggu kurang lebih 1 jam, dan sambil kita menunggu kita bisa kupas pisangnya. Oke, pisangnya kita akan bentuk sesukanya atau bagaimana yang diinginkan. Tapi saat ini saya akan membuat roti pisang ini dan cara mengirisnya memanjang. Ya, seperti kita lihat seperti itu. Dan inilah irisan pisang tanduk 2 biji yang diiris memanjang dan kita bagi jadi 2. Setelah itu sosis pun yang digunakan yang sudah saya sebutkan tadi diiris juga sama bentuknya seperti yang pisang tadi. Baiklah, kita jangan lupa menyiapkan loyangnya yang akan kita gunakan untuk memanggang roti ya. Jadi ada timbangan dan juga ada pisau untuk kue. Setelah itu setelah kurang lebih 1 jam adonan mengembang, kita lihat dan lalu kita akan
kita kempiskan adonan terlebih dahulu biar udara yang ada di dalam adonan itu keluar. Bisa dengan cara dipukul atau bisa dengan cara kita bentuk seperti ini, seperti cara ini. Oke, setelah itu kita akan bagi. Kita bagi menurut keinginan kita. Saya membaginya sekitar satu adonan sekitar 25 sampai 27 gram. Kalau ini saya pastinya 25 gram. Setelah itu sudah kita bentuk, kita giling atau kita gilas akan kita isikan sesuai kita membentuknya sesuai dan kita bagi terlebih dahulu. Jadi urutan yang paling pojok sampai urutan yang terakhir. Ya, caranya juga gampang sekali. Ya, setelah kita bentuk, kita iris sedikit, lalu kita gulung. Setelah itu sudah jadi, taruh di dalam loyang, ya, sampai adonan itu habis. Oke, memang harus telaten dan jangan sampai tergesa-gesa dan jangan sampai rusak, ya. Oke, setelah itu sudah yang adonan untuk isi pisangnya. Setelah itu kita akan isikan dengan sosis. Maaf, saya juga pertama kali baru menggunakan dengan sosis ini. Biasanya hanya digulung seperti ini, tapi saya akan membuat untuk berbeda bentuk dan hasilnya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, memang kurang rapi, tapi setidaknya lumayan untuk bagi kita yang sama-sama belajar. Ya, oke, baiklah. Sudah semua tertata di dalam loyang, kita akan tutup kurang lebih sekitar 45 menit sampai 60 menit atau 1 jam biar adonan itu mengembang sempurna. Oke, baiklah. Setelah itu, setelah 1 jam, adonan roti ini sudah mengembang secara sempurna dan terlihat halus. Ya, kita lihat, kita sudah siapkan oven yang sudah panas agar tidak menunggu lama. Dan sebelum kita masukkan ke oven, sebaiknya kita semprot dulu dengan susu cair. Saya menggunakan susu UHT atau susu fresh, ya, atau fresh milk yang biasa kita sebut. Ya, kita semprot dulu dan kita taburi dengan wijen ataupun kita gunakan bisa dengan saus yang untuk sosis dan juga mayones, ya. Oke, kita beri topping mayones, kita tuang di plastik segitiga atau piping bag dan kita oleskan merata bentuk seperti itu. Dan setelah itu kita beri saus, bisa saus pedas atau saus yang original atau saus yang tidak pedas. Karena anak saya dan suka pedas, ada yang suka dengan saus topping original sausnya. Ya, setelah itu kita panaskan oven 200 derajat di api bawah dulu sekitar 5-7 menit. Setelah itu api atas sekitar 5 menit. Ya, dengan suhu 200 derajat. Oke, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah itu kita sudah jadi. Dan maaf, ada yang memang sedikit eksotis, tapi tidak masalah, tetap enak dan bukan gosong, ya. Karena saya menggunakan api dengan di bawah. Biasanya saya gunakan yang paling atas. Jadi agak apinya terlalu besar. Ya, inilah. Setelah itu kita oleskan butter atau margarin di semua roti yang sudah selesai keluar dari oven agar tidak kering setelah jadi. Setelah untuk siap dimakan akan tetap lembut dan glowing, ya, yang sekarang bisa disebut glowing. Inilah roti sosis dan roti pisang kesukaan keluarga kita semua. Inilah cantik-cantik bukan? Dengan satu resep jadi sebanyak ini, alhamdulillah, dan pastinya akan disukai keluarga dan juga anak-anak kita. Oke, bisa dipraktekkan di rumah dengan resep yang simple yang saya gunakan setiap kali saya membuat kue atau roti isi pisang ini dan isi sosis. Dan inilah anak saya yang suka sekali dengan roti sosis dan dia sangat semangat sekali kalau untuk mencicipi setelah roti ini jadi, ya. Baiklah, dicoba ya teman-teman di rumah. Ditunggu resep selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.